Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai proposal disertasi yang ditulis oleh Harir Muzaki. Jadi beliau ini menulis disertasi dengan judul Otoritas dalam Perkawinan Muslim, Dinamika Praktek Perkawinan Siri di Masyarakat Pekoren, Rembang, Pasuruan. Ya, saya tidak bisa membahas secara full dari bab 1 sampai bab akhir karena memang keterbatasan akses terhadap filenya. Jadi yang bisa saya akses adalah file bab 1 sama bab penutup ya, yaitu bab ke-6, bab ke-7 penutup. Ini nggak bisa, saya hanya bisa akses pada bab pendahuluan, bab pertama sama bab 7 penutup. Baik, jadi daftar isinya seperti ini. Ada 7 bab. Yang pertama pendahuluan. Kalau di Uinsuka semua latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan itu dimasukkan di dalam bab 1 pendahuluan ya. Jadi semuanya dimasukkan di dalam bab 1 itu kalau template Uinsuka. Kemudian di bab 2 perkawinan dalam hukum negara dan hukum agama. Subbabnya kawin siri dalam hukum agama dan negara, pencatatan perkawinan dan legalitas perkawinan, isbat nikah, dasar pertimbangan usia perkawinan. Oke. Yang bab ketiga konteks lokal dan perkawinan di masyarakat Pekoren. Nanti di situ dijelaskan sejarah dan kondisi sosial masyarakat Pekoren, kemudian perkawinan di masyarakat Pekoren, dan faktor penyebab kawin siri di masyarakat Pekoren. Kemudian di bab 4 praktek kawin siri di masyarakat Pekoren, Kecamatan Rembang. Itu dijelaskan Rembang sebagai lokus kawin siri, kenapa di Rembang, kemudian bentuk kawin siri di masyarakat Pekoren, ada perkawinan usia muda, lanjut usia, dan perkawinan siri dari orang luar Pekoren. Kemudian otoritas dalam perkawinan dan keabsahan kawin siri. Kemudian bab 5 pergeseran peran dan motif aktor dalam praktek siri Pekoren, yaitu dijelaskan subbabnya peran dan motif aktor dalam perkawinan praktek siri, kemudian jaringan aktor dan orientasi perkawinan transaksional. Kemudian bab 6 perubahan sikap masyarakat Pekoren terhadap pencatatan perkawinan, larangan kawin siri di desa Pekoren, kemudian kesadaran hukum dan melemahnya otoritas kiai dalam hal perkawinan. Kemudian penutup. Ya. Jadi dalam pendahuluan di latar belakangnya dijelaskan bahwa ada 2 otoritas dalam perkawinan. Pertama, otoritas agama yang dipegang oleh kiai, kemudian otoritas hukum atau otoritas negara yang dipegang oleh penghulu. Keabsahan perkawinan menurut Eva Nisa itu dibedakan menjadi validitas nikah dan legalitas nikah. Kalau validitas nikah itu berarti yang memimpin adalah kiai, ulama atau tokoh agama ya. Jadi tokoh agama di setiap daerah itu beda-beda. Ada yang buya, kemudian tuan guru di Lombok, kemudian kiai di Jawa, dan seterusnya. Ya, intinya tokoh agama. Kemudian kalau legalitas pernikahan itu yang menyelenggarakan adalah PPN atau penghulu.
pejabat pencatat nikah ya. Jadi di dalam pernikahan di Rembang itu ada 3 varian bentuk nikah: poligami, poliandri, dan kawin kontrak. Kalau poligami itu 1 laki-laki banyak wanita, kalau poliandri sebaiknya 1 wanita banyak laki-laki, dan kawin kontrak kawin dalam masa tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan seterusnya. Beberapa istilah yang berkembang tentang praktek perkawinan di masyarakat muslim, yaitu kawin negara yang tadi itu, yaitu kawin yang berdasarkan pada Undang-Undang tahun 1974. Ini undang-undang lama. Kalau yang baru itu Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang isinya ini perbedaannya adalah salah satunya di dalam usia perkawinan yang dulu yang dulu usia perkawinan perempuan minimal itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kalau yang sekarang sama semua, yaitu 19 tahun. Kemudian kawin negara, yaitu kawin agama, yaitu kawin yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam atau yang dirumuskan oleh fuqaha atau ulama fikih. Kemudian ada lagi istilah kawin siri, kawin di bawah tangan kiai, kawin modin, kawin syar'i, yang pada intinya yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu atau petugas KUA ya. Jadi ada 2 pendapat mengenai pencatatan perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat perkawinan sebagai mana halnya adanya calon suami, istri, ijab, qabul, saksi, wali. Nah, itu disamakan dengan syarat perkawinan. Tapi ada yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu hanyalah masalah administrasi sebagaimana pencatatan kelahiran dan kematian. Ya, jadi memang ini kadang ada pendapat itu berbeda karena memang dilatar belakangi oleh perbedaan cara pandang. Kalau yang menggunakan cara pandang agama, memang pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun pernikahan. Sedangkan menurut negara, pencatatan perkawinan itu merupakan suatu keabsahan dari perkawinan. Kemudian ada 3 rumusan masalah di dalam disertasi ini. Rumusan masalah sebenarnya bisa lebih dari 3, 4, 5, 6, tapi untuk lebih fokus mengerucut dan detail itu memang cukup 3 saja rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk nikah siri yang terjadi di masyarakat, bentuk-bentuk nikah siri seperti apa, kemudian sejauh mana pergeseran peran dan motif aktor kawin siri di masyarakat, kemudian mengapa masyarakat menunjukkan perubahan sikap hukum terhadap pencatatan perkawinan ya, apa, sejauh mana, dan mengapa. Ini yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas di dalam disertasi ini. Kemudian untuk melakukan penelitian, seorang peneliti itu memang harus melakukan kajian pustaka, telaah pustaka atau literatur review ya. Jadi di sini saya sudah baca banyak sekali literatur review yang dipakai oleh Pak Muzaki ya. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa tulisan atau tugas akhir ini layak dijadikan sebagai disertasi. Ada 3 pengelompokan ya. Kalau dulu itu tidak ada pengelompokan seperti ini. Kalau sekarang seiring dengan perkembangan metodologi, itu literatur review harus dikelompokkan supaya lebih mudah ya. Ada, kalau di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok: sosiologis, normatif, dan budaya. Pertama, sosiologis ya, yang dilakukan penelitian Siti Zumrotun. Dia meneliti di masyarakat Salatiga dengan pendekatan sosiologis, bahwa intinya
Nikah siri berimplikasi pada kehidupan sosial ketika para pelaku nikah siri berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian hasil penelitian Hasanuddin di Sidoarjo, penelitiannya dengan pendekatan fenomenologis, nikah siri dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan seksual dan para pelaku memaknai nikah siri sebagai ritual agar bisa merasa tentam dan tidak berdosa karena sah secara agama, maka tidak dianggap zina. Kemudian penelitian Dedi Syuhaidi di Yogyakarta, dia menggunakan teori Max Weber, yakni tindakan rasional instrumen untuk mengungkap alasan pelaku kawin siri. Tujuan kawin siri secara normatif didasarkan pada norma agama Islam. Secara psikologis, kawin siri dapat menghilangkan keresahan dan kecemasan sehingga pelaku merasa tenang dan tenteram, ya. Jadi secara biologis melakukan kepuasan seksual. Jadi penelitian Dedi ini ada 3 secara normatif, psikologis, dan biologis. Kemudian penelitian Erlina mengambil objek di Malang. Secara sosiologis, aktor-aktor yang melakukan kawin siri karena ada motif normatif, psikologis, biologis, sosial, itu tujuannya yang berorientasi pada nilai. Kemudian kategori penelitian perkawinan siri dalam kategori normatif. Sofia itu menjelaskan bahwa normatif perkawinan siri hukumnya adalah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan hukum perkawinan, sesuai dengan ketentuan agama. Ya, kalau tadi itu kayak tugas akhir, kalau ini yang normatif ini kayaknya pengelompokannya berdasarkan jurnal dan artikel jurnal, ya. Kemudian Jai Mubarak menyatakan bahwa perkawinan tidak diawasi oleh petugas pengadilan tidak dicatatkan adalah sah secara hukum, ya, tapi secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum, ya, kalau nikah siri itu. Kemudian kalau Mas Duki, kebanyakan ulama NU Jogja berpendapat bahwa mencatatkan perkawinan hukumnya adalah wajib, ya. Tindakan ini secara sengaja tidak mencatatkan perkawinan dan tanpa disertai. Kalau tidak ada kondisi darurat tetapi tidak dicatatkan, ya berarti hukumnya haram karena bertentangan dengan aturan negara. Karena pencatatan perkawinan ini banyak maslahatnya, dari hukum mawaris, hadonah, kemudian hak gono gini dan seterusnya. Kalau tidak ada pencatatan perkawinan, negara tidak bisa melindungi secara hukum pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Kemudian kelompok yang ketiga telah pustaka, yaitu kelompok budaya. Penelitian Aulia Fitria itu menunjukkan bahwa nikah siri di Rembang, perspektif gender menyimpulkan bahwa kawin siri telah menjadi budaya di masyarakat Rembang. Kemudian Dimas Tiwi meneliti perkawinan di desa Sumber Gelagah Rembang menyimpulkan bahwa masyarakat Sumber Gelagah memandang kawin siri sah secara hukum agama. Jadi yang diteliti adalah masyarakatnya. Proses kawin siri dilakukan lebih cepat dibandingkan nikah secara ini. Kalau misalnya saja KUA bisa melakukan proses administrasi yang cepat, mungkin di dalam penelitian di Mas Tiwi ini dia bisa menekan angka perkawinan siri. Kemudian penelitian Mahfud menyatakan bahwa kawin siri yang terjadi di masyarakat Rembang disebabkan oleh berkembangnya nilai agama dan nilai budaya. Jadi ada kebolehan nikah siri, kemudian ekonominya yang masih rendah, kesadaran hukum rendah, itulah yang menjadikan nikah siri berkembang di masyarakat Rembang. Ada lagi penelitian Maufur, itu menekankan pada makna nikah siri menjadi habituasi masyarakat, menjadi kebiasaan masyarakat.
Kemudian khairul hidayah, kesimpulan dari penelitiannya yaitu status hukum perempuan akad nikah siri di Rembang. Jadi kalau status hukum dari perempuan yang nikah siri itu repot nanti ke depannya. Akta kelahiran anak gimana, nafkah anak gimana jika terjadi perceraian dan kekerasan rumah tangga. Ya. Jadi memang disertasi yang baik itu harus memiliki kajian pustaka yang banyak. Banyak itu bukan berarti di luar apa yang setema dengan disertasi ya, tapi banyak itu memang harus dalam on the track dalam lingkup kajian nikah siri ya. Syukur-syukur bisa melakukan literatur review di luar negaranya sendiri dengan tema yang sama. Misalnya di Arab seperti apa nikah sirinya, kemudian di Eropa seperti apa, terus di Rusia seperti itu, menjadikan nilai disertasi lebih bagus menurut saya. Oke, kita lanjut kepada apa sih yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu penelitian ini menekankan pada otoritas dalam perkawinan muslim ya. Jadi yang ditekankan adalah otoritas yang menjadi isu utama. Ya, jadi orang melakukan nikah siri itu karena faktor biaya, rumitnya persyaratan, hingga motif tersembunyi ingin memiliki istri simpanan. Jadi penelitian ini tuh mengungkapkan bentuk-bentuk kawin siri, kemudian pergeseran bentuk kawin siri dan peran pemegang otoritas dalam hukum perkawinan seperti yang dijelaskan di pendahuluan. Jadi pergeseran peran nanti antara otoritas KUA atau otoritas negara dengan otoritas agama, otoritas tokoh agama atau ya ini ada pergeseran, nanti akan dijelaskan ya. Jadi pendekatannya itu mendekati pendekatan otoritas hukum. Nah, disinilah novelty-nya ya. Jadi suatu penelitian itu harus jelas novelty atau nilai kebaruannya itu apa, itu harus jelas ya. Kemudian kerangka teori, beliau ini menggunakan kerangka teori Khalid Abu Al-Fadil, yaitu being authority dan being an authority ya, pemangku otoritas dan pemegang otoritas. Pada intinya itu pemangku otoritas itu orang yang menduduki jabatan resmi secara struktural dalam ranah kekuasaan pemerintahan. Berarti di sini kita namakan PPN atau penghulu. Kemudian pemegang otoritas itu adalah orang yang mengetahui pengetahuan khusus tentang perkawinan, dan orang awam itu tunduk terhadap orang tersebut atas ucapan-ucapannya meskipun orang awam tidak memahami dasar argumentasi. Berarti pemegang otoritas ini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh agama. Kemudian teori yang kedua adalah teori tindakan sosial Max Weber. Ya. Max Weber menjelaskan bahwa tindakan memiliki makna ataupun arti untuk diri pelaku, dan tindakan tersebut diarahkan pada tindakan orang lain. Ada pembagian tindakan sosial, ada 4 ya. Pertama instrumental, rasional instrumental, yaitu akal. Bagaimana seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan akal atau rasionya. Kemudian rasio nilai atau
prosesnya. Jadi seorang melakukan tindakan sosial itu tidak melulu berorientasi pada tujuan, tapi yang penting adalah proses ketika melakukan suatu tindakan tersebut. Kemudian tindakan sosial yang jenis yang ketiga adalah afektif, yaitu emosi. Orang melakukan tindakan sosial itu bisa didasarkan pada emosi. Dan keempat, tradisional, yaitu orang yang melakukan tindakan sosial itu bisa berdasarkan budaya atau adat tanpa rasio, ya. Kemudian ada teori yang ketiga yang dipakai beliau adalah voluntary tal conversion, yaitu setiap tindakan memiliki terarah pada tujuan. Tindakan berada pada kondisi yang unsurnya sudah jelas dan pasti. Tindakan normatif diatur terkait dengan penentuan satu arah, ya. Jadi person itu membuat skema tindakan sosial itu sebagai berikut. Individu sebagai aktor, kemudian individu ini mencapai tujuan tertentu. Ketika ingin mencapai tujuan, dia mempunyai alat atau caranya. Kemudian ketika melakukan itu, dia dibatasi oleh kondisi dan situasi. Dan dalam melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya. Jadi kebebasan individu itu dibatasi oleh hak orang lain, ya. Kalau kebebasan tanpa batasan hak orang lain itu namanya anarkis, sesukanya sendiri, ya. Jadi kebebasan itu sebenarnya dibatasi oleh ketertiban umum atau hak-hak orang lain, ya. Kemudian beliau juga menambahkan dua teori tambahan. Yang pertama, teori aksi reaksi atau stimulus respon. Jadi setiap tindakan sosial melahirkan perilaku sosial. Perilaku sosial ini terpantulkan dalam perasaan, tindakan, sikap, dan rasa hormat terhadap pihak lain. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam merespon dan melakukan interaksi dengan pihak lain. Ya, ketika misalnya seorang ada aturan mengenai nikah siri, ada yang meresponnya dengan, kan ada aturan larangan nikah siri, ada masyarakat yang mengikutinya, menganggap bahwa itu sesuatu yang baik karena memiliki dampak-dampak hukum yang baik dan jelas terhadap anak dan istri. Tapi ada sekelompok masyarakat yang tidak mengindahkan larangan aturan atau perintah tersebut, sehingga mereka melakukan nikah siri yang tadi sudah dijelaskan karena pendidikan rendah, ekonomi rendah, kesadaran hukum rendah, karena menganggap proses di KUA lama dan seterusnya dan sebagainya. Jadi respon terhadap sesuatu itu berbeda-beda setiap orang. Kemudian kalau misalnya atau contoh lain, ketika orang dimarahi, ada yang merespon dengan membalas marah, ada yang merespon dengan merusak barang, ada yang merespon dengan silent treatment atau dalam bahasa Jawa itu dinengke. Kemudian yang teori berikutnya yang sebagai teori tambahan, ya, yaitu perilaku sosial yang digagas oleh Baron dan Paine. Jadi perilaku dan karakter orang. Kedua, proses kognitif. Ketiga, lingkungan. Keempat, latar budaya. Ya, nanti teori-teori ini digunakan untuk menganalisis perkawinan siri di Pekoran, Rembang, Pasuruan. Ya, metode penelitian ini jenis kualitatif.
pendekatannya sosiolegal, ya, membahas fenomena sosial, membahas hukum, legalitasnya dan etnografisnya atau antropologinya atau kondisi sosial masyarakatnya. Sumber data pertama kepala KUA, tokoh agama, masyarakat, dan pustaka. Kemudian pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan 3 langkah. Reduksi data. Data-data dipilih, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang berkaitan dengan nikah siri, mana yang enggak. Kemudian disajikan dan melakukan penarikan kesimpulan. Teorinya Miles dan Huberner. Jadi analisa ini sering dipakai di dalam penelitian kualitatif karena memang sangat simpel dan mudah digunakan. Ya, itu bab 1. Kemudian bab akhirnya kesimpulannya bahwa praktek kawin siri di Pekoren itu ada 3 bentuk. Pertama dilakukan oleh yang di bawah usia, kemudian dilakukan oleh janda duda, yang ketiga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dari luar wilayah Pekoren. Kemudian praktek nikah siri ini disebabkan oleh 3 faktor. Pertama agama, 2 budaya, dan pendidikan. Kemudian agama karena menganggap bahwa ya pernikahan tanpa administrasi sah. Ada pandangan agama seperti itu. Kemudian karena budaya, misalnya bahwa nikah siri sudah menjadi tradisi di masyarakat tersebut, sudah menjadi kebiasaan. Kemudian karena minimnya pendidikan, mereka tidak tahu bahwa nikah siri itu memiliki dampak negatif yang banyak terhadap pasangan catin. Inilah yang menyebabkan terjadinya nikah siri. Jadi nikah siri tanpa wali itu menurut kiai atau ustadz Pekoren itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah karena berpedoman pada mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan tidak sah karena berpedoman dengan mazhab Syafi'i, ya. Jadi biasa itu dalam fikih memang perbedaan adalah hal yang biasa. Jadi kita harus memahami dengan bijaksana. Jadi awalnya ya itu nikah siri itu untuk membantu pasangan membangun rumah tangga. Daripada zina, lebih baik mereka kawin siri. Tapi seiring berjalannya waktu itu bergeser dari membantu pasangan membangun rumah tangga menjadi aktivitas transaksional yang berorientasi pada keuntungan materi. Misalnya punya wanita muda belum pernah nikah, pendidikan tinggi, cantik, berarti maharnya harus gede, harus besar. Nah, ini yang namanya pernikahan siri yang transaksional, ya, bergeser nilainya. Jadi di dalam nikah siri Pekoren Rembang Pasuruan ini ada peran maklar, ya. Dia mencarikan calon, ya namanya maklar pada umumnya mencari calon mempelai, menjalin relasi dengan kiai ustadz untuk akad dan mencari pejantannya atau laki-lakinya. Jadi dia menjadi penghubung utama dalam jaringan kawin siri ini. Sedangkan kiai atau ustadz itu dia sebagai justifikasi teologi untuk melaksanakan kawin siri. Jadi memang aktor kuncinya ya ada di maklar sama kiai ini. Tanpa kedua ini kawin siri tidak bisa dilakukan. Jadi itu. Kemudian
pergeseran sikap masyarakat Pakoran terhadap pencatatan perkawinan. Larangan praktek perkawinan siri. Jadi pemerintah desa sudah mengeluarkan larangan praktek nikah siri, tetapi banyak tidak disetujui oleh tokoh agama tersebut. Walaupun demikian, pemerintah desa tetap melakukan sosialisasi tentang dampak negatif praktek perkawinan siri. Dari seringnya sosialisasi dan berjalannya waktu, itu kesadaran masyarakat meningkat. Ketika kesadaran masyarakat meningkat, otomatis otoritas KUA juga meningkat, dan dampaknya otoritas Pak Kiai itu menurun. Yang tadi pemangku dan pemegang kebijakan itu. Faktor-faktor seperti meningkatnya tingkat pendidikan, kesejahteraan ekonomi menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Implikasi teori itu perubahan norma sosial, kemudian peran otoritas keagamaan, peran makelar dan transaksi, sikap terhadap hukum. Ya, itu sudah setengah jam penjelasan mengenai proposal disertasi yang ditulis oleh Pak Harir Muzaki dengan judul Otoritas dalam Perkawinan Muslim. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, gambaran, atau motivasi untuk dapat menyelesaikan proposal teman-teman supaya segera diajukan dan segera bisa melakukan proses penulisan tugas akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan, apabila ada salah kata, ada kepleset kata. Saya hanya insan biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.